Halo, ini cerita kami. Cerita ini menceritakan tentang gue dan temen gue. Sebenarnya, temen gue ini adalah tokoh utamanya. Assalamualaikum. Ya ini nih, Faras. Waalaikumsalam. Tenang toh. Dari tadi kok gak nyaut tuh. Karena aku pakai headset. Ini gue teman baiknya Faras. Bagi dong. Apanya? Kira. Kok tumben lo kesini? Biasanya tuh kamu sini pagi. Pagi aku baru bangun. Aku Kesini. bangunnya sore. Kain bagus tuh. Ya ini kemarin dibeliin sama itu mama. Oh kan habis dari Jepara kan. Ya kan kebetulan asli Jepara. Terus dia beliin ini. Namanya apa? Harus ini apa namanya? Kainnya apa itu? Namanya tuh tenun troso, Par. Jadi itu emang adanya itu di daerah Troso Jepara. Pengen tau mesti? Boleh. Nah, Boleh. ada lagi. Ada. Ya cuma satu. Nek misalnya kamu mau besok kita ke sana. Pagi apa siang? Ya jam 10 lah. Jam 10 ya. Soalnya aku pengen lihat juga proses penenunannya seperti apa, terus pengen tahu sebenarnya tuh ini tuh tenun troso tuh seperti apa gitu loh, Pak. Nah, nanti kita bisa ketemu ownernya ngobrol-ngobrol kayak biasanya ya. Asik sih tapi. Nanti bisa lah dipakai kalau misalnya kamu Ketemu di jalan ya. Di perempatan. Sama siapa? Ketemu di perempatan biasanya. Ketemu di Mana perempatan. tempatnya? Yang ada Bang Joni. Iya di situ nggak apa-apa. Sekitaran apa kamu? Lanjut lagi. Apa? Tadi. Aku nih. Hacker 24. Hacker 24. Judulnya Iya terbiasa. hingga terbiasa. Ref ya? Ref langsung. Tahu toh? Tahu. Tua gapat. Tak sanggup aku Ungkapkan rasa ini saat melihatmu bahagia dengan dia. Lebih baik aku pendam sendiri hingga aku akan terbiasa. Dan ini adalah cerita kami. Story. ya mau cari-cari tenun mbak. Siang mas, ada yang bisa dibantu? Mau cari-cari tenun pak. Oh ya banyak mas, silakan. Kita ada kain-kain juga, kain tenun, terus kita juga ada produk jadi juga. Ini kayaknya jenisnya kain apa, Mas? Kalau yang Kalau di sini ini di kain display. ikat mesres, kayak gini ini kain ikat mesres. Ini bahannya itu kayak gimana maksudnya? ya, bahannya dari benang katun mesres. Selain ini, Selain ini banyak bahan ada
Yang jadi juga ada, pakai seperti apa? Blus, blazer, kayak gamis kayak gini juga. Oh iya. Oh ini gamis. Ya. Sama itu dress oh. Yes. Dress ya. Dress juga ada. Buat kemeja juga ada kayak gini nih tenun. Gitu. Kita juga punya produk unggulan yang kain lebar 2,5 sama sutra. Nah, sutra Pak, boleh lihat? Boleh, moga-moga silakan. Ya ini Mas. Lebih halus ya Pak dari yang X. Apa tadi? Series. Mesres. Mesres. Ini produk unggulan kita. Cuman di sini aja. Mungkin di tempat lain belum ada yang bikin seperti ini. Satu aja berarti Mas, tak banyak ya? Banyak, cuman pilihan warnanya. ini jenisnya banyak. Cuman yang kita lombakan ini motif ini kemarin. Ini motif dakocan. Dakocan. Yang zaman dulu anak-anak kecil. Ini. Iya. Blok dakocan. Kalau kartunnya menang ya, dakocan. Iya. Tapi kalau untuk harga kisaran berapa Mas? Kalau dari sini dari yang dari 20 ribuan sampai 3 jutaan, 3 sampai 5 juta. Ini berarti sampai Ya, ini 2 juta ini. 2 juta. Iya. Ini ada yang jadi seperti ini juga. Ini. kayak seragam ini. Arisan Yang cewek. Yang cewek ya. Sampai berapa ini Mas? Ini sekitar 250-an. 250, ada yang 350. Tergantung jenis kainnya sama modelnya. Biasanya kalau cewek ini. Jadi makin rumit juga makin mahal. Iya, makin rumit. Ini. Pembuatannya. Kalau tenun yang di sini tuh ada yang titipan apa yang banyak yang Kalau bikin tenun sendiri? kita sendiri, cuman gini, kita ngerangkul ada beberapa pengrajin yang istilahnya ikut gabung sama kita dengan standar kualitas kita. Gitu. Berarti untuk proses pembuatan di sini juga Mas? Di sini. Di bawah sama di atas ada proses pembuatannya. Saya mau lihat-lihat. Boleh. Oke. Monggo silakan kalau mau lihat. Oke. Ini Pak, Iya. takut ke bawah. Enak ya, bisa produksi. Wah. Terima kasih Pak udah dikasih lihat produksinya. Ya produksinya ya kayak Detail. gitu. Udah lihat ini ya semuanya. Jadi Coba yang diskoci juga. jadi tahu kan tenun tuh serumit Kerumitannya, apa. Itu. Gitu. Monggo kalau mau sambil duduk-duduk Monggo minum. aja Pak. Monggo. Dari tadi kita ngobrol belum kenalan loh Mas. Ya. Mas siapa berarti? Saya Rian. Oh, Mas Rian. Saya siapa? Saya Mas Raffi. Saya Faras Pak. Oh iya. Dari Kudus semua. Oke. Gitu. Tadi kan sudah lihat di sana proses pembuatan dari awal sampai akhir kan Mas. Ngomong-ngomong kalau misalkan nanya-nanya Monggo silakan mumpung di sini saya mungkin jawab setahu saya nanti dibuat pengalaman. Ini berarti tambahan. sejarah dari Dewi Sinta sendiri itu seperti apa Mas dulu sampai sekarang? Kalau sejarah Dewi Sinta, berdirinya toko Dewi Sinta itu ini dari tahun 1981 itu awal mulanya emang Bapak dari nol ini sebenarnya Bapak itu anak dari seorang petani. Yeah. Jadi dari nol emang punya daya seni yang tinggi loh Bapak itu kan. Jadi
dari kerja ke tempat orang. Tadi kan lihat proses menggambar apa tuh. Itu Bapak dulu dari nol memang kerja di tempat orang seperti itu. Terus sampai punya ATBM 1. ATBM itu alat tenun bukan mesin yang tenunan itu. Alat tenun bukan mesin. Iya. Nambah lagi. Akhirnya terus bikin showroom di depan sana yang kecil dulu dengan nama itu Dewi Sinta. Itu diambil dari nama pewayangan. Oh, tokoh pewayangan. Iya, karena Bapak darah seninya emang tinggi lah. Nah, jadi Dewi Sinta kebetulan juga sosok idola kan. Oh. Kalau Mas sendiri mulai melanjutkan usahanya Bapak itu tahun kapan? Kalau saya itu kapan ya Mas? Dulu saya dari mungkin 97 itu udah 96, 97 saya udah ikut kerja sama bapak saya kemana gitu, ayo ini ikut gini di pokoknya nggak mengganggu sekolah lah. Nah kalau dari Mas Rian sendiri tuh akhirnya pengen melanjutkan usaha bapak itu karena apa Mas? Ya dari awal bapak bikin usaha ini satu emang peluang bisnisnya besar, yang kedua bisa mengurangi pengangguran. Jadi ini prosesnya kan tahapannya kan banyak sekali. Dalam satu tahapan itu bisa 1-2 orang yang mengerjakan, jadi nyerap tenaga kerja, jadi mengurangi pengangguran lah. Dulu bapak sering kalau ada anak-anak nongkrong, kok nongkrong nggak kerja? Nggak pak, ayo sini saya ajari kerja ini, nanti kalau udah bisa saya bayar, nanti latihan juga tak kasih ini, istilahnya uang makan gitu. Jadinya itu ya, selain itu juga pengen ngangkat tenun troso itu di dunia lah, istilahnya semakin inilah booming lah ya. Dapat tempat. Iya, itu. Kalau tenun trosonya sendiri emang bikinnya di desa ini tok ya Mas berarti? Iya, tenun troso di desa ini. Cuman sempat kita kemarin emang kewalahan karyawan, nyari karyawan tuh susah sekali. Kita jadi ke daerah lain, kita kasih ATBM, dibikin kita ajarin. Misalnya di Troso ya, di daerah sana ada mungkin di Pecangaan atau di desa-desa tetangga, itu kita ajarin, terus kita fasilitasi tenun, terus kalau udah bisa mereka ngerjain di rumah. Oh, berarti nggak kesini ya Mas berarti? Ya, kalau secara umumnya di sini, ini saya induknya di Desa Troso, ini sentranya di Desa Troso, gitu. Jadi kan Mas Rian bilang kalau misalnya kewalahan kan, itu tuh ada pesanan dari mana sih? Hanya kalau kita sendiri udah hampir seluruh daerah di Indonesia udah kita masukin. Nah, pasar di seluruh daerah. Kita juga ngerambah ke mancanegara, cuman nggak secara langsung. Karena kalau secara langsung kita masih mikir segi keamanan mungkin kalau terus kapasitas produksinya. Kalau barangnya, kalau yang permintaan dari luar negeri itu pengennya yang bagus atau bagus, yes perfect mereka minta. Sedangkan kalau tenun seperti ini kan ada putus nyambung benang itu kan pasti ada kelihatan sedikit banyak pasti kelihatan. Mereka kayaknya nggak mau seperti itu. Susahnya di situ. susah sekali. Buatan tangan kan? Tangan. Kadang mereka kan nggak ngelihat seram. Kamu mau bikinnya seperti apa? Saya pengennya seperti ini, gitu. Kita kan juga pernah ke ini juga studi banding ke Belanda, ke KBRI-nya juga kita nanya, gimana sih Pak kalau kita ekspor ini? Nah, respon dari sana bagus, tapi harus benar-benar hati-hati. Karena yang banyak terjadi selama ini seperti mebel sampai sini, entah karena dokumen atau apa itu istilahnya udah nyampe sana nggak diterima, balik lagi, misal balik pun biayanya sama kayak harga barangnya itu. Secara Dewi Sinta juga promosinya gimana Pak? Entah lewat media sosial atau lewat gitu? Media sosial ya, terus tapi yang paling mengena itu sebenarnya di
ini apa? Kayak event-event pameran, Bikin bazar-bazar gitu. Bazar pameran di Indonesia sendiri di beberapa daerah, terus ke luar negeri juga pameran. Jadi orang asing itu sebenarnya senang sama produk kita. Bagus ya. Dia lihat mahal, tapi kita cerita prosesnya seperti ini. Oh murah sekali ternyata, ini luar biasa, amazing. Gitu ya. Mereka senang, cuman ya dari event-event pameran seperti itu. Terus kita juga ini sih kayak ada semacam kayak apa ya, itu apa event-event yang kita sponsori. Sponsorship berarti. Kalau dulu itu ada motocross, minicross, itu kita sponsor, kita punya klub, saya punya tim. Nah itu dari segi otomotif, yang segi sport yang lain olahraga seperti tenis meja, yang sekarang ini masih berjalan tenis lapangan. Ya. Nah, itu kita punya tim, kita ekspansi kemana-mana, kita ada turnamen di mana kita ikut. Jadi orang tahu, orang lihat tim Dewi Sinta, apa tuh Dewi Sinta? Jadi kita kasih tahu ini tenun gini-gini. Dari situ juga ternyata ini itu ya, bagus juga buat promosi. Okay. Terus Mas Rian kan udah pergi ke luar negeri, pernah ikut pameran di luar negeri juga. Penghargaan untuk Dewi Sintanya? Oh iya, itu kita tuh tadi kan saya ini kan kasih tahu ada produk unggulan kita. Sebenarnya banyak beberapa penghargaan. Cuman saya yang the best-nya tuh ada yang tenun yang 2,5 meter itu tadi. Yang tadi. Itu dulu waktu ini di gelar tenun di Jakarta. Event pameran gelar tenun itu kita dapat penghargaannya di situ, sama yang sutra yang tadi itu yang dakocan itu tadi ya. Iya. Sebentar ya Mas ya. Monggo. Nah ini kebetulan. Ini yang untuk penghargaan yang gelar tenun. Ini yang tenun terlebar, 2,5 meter. Saya rasa di dunia, setahu saya di dunia belum ada bikin yang lebarnya 2,5 tanpa sambungan. Jadi benar-benar manual. Kalau sambungan mungkin gampang, bikin panjang bisa diakalin dengan ini bisa. Tapi untuk lebar tenun itu semakin lebar itu semakin sulit. Ini, sedangkan ini yang sutra. Kalau ini yang sutra. Dapat itu terus kita dapat kategori dia itu terus kita diajak ke pameran ke luar negeri. Hadiahnya itu. Iya, event di sana pameran luar negeri. Semua biaya ditanggung mereka. Saya sambil jalan-jalan. Pengalaman sambil jalan-jalan gitu. Oh iya Mas, terakhir harapannya untuk tenun troso sendiri itu apa ini dari Mas Rian? Ya harapan saya buat semuanya yang bergerak di bidang tenun troso, ayo sama-sama kita ini kembangkan tenun ini biar orang tahu di sini itu punya kualitas tenun, punya produk yang berani bersaing di dunia gitu. Oke Mas, oke cukup kayaknya. Cukup. Terima kasih Mas. Ya, sudah dikasih tahu pembuatannya tadi, terus hari ini kita juga ngobrol-ngobrol. Saya mau bungkus yang apa? Ikat kepala. Ikat kepalanya. Monggo, nanti ambil aja produknya langsung ke kasir. Ya. Oke, siap. Oke, Mas Rian, terima kasih. Sama-sama.